artinya kan berarti yang dikelola adalah manajemen responsnya kan. Tetapi bagaimana naik turunnya kapan itu tidak ada yang bisa. Pak, tetapi kan gini Pak pertanyaannya. Ada supply, ada demand. Supply itu ada angkanya, demand itu ada angkanya. Apakah tidak bisa diprediksi dari supply and demand itu harga minyak mentah dunia? Satu hal yang mempengaruhi harga minyak itu adalah benar supply dan demand. Ya. Namun demikian, apakah itu hanya satu-satunya? Ternyata tidak. Mari kita lihat faktanya. Ya. Sewaktu di tahun 2020 ya, pandemi, semuanya diam, tenang, kebutuhan minyak dunia turun hanya 10%. Jadi dari 100 juta barrel per day, angka ballpark kita ya, di tahun 2020 itu sekitar 90 juta barrel per day. Masih ada 90, turunnya cuma 10%. Tapi pada saat 10% turun, harga sempat negatif. Hanya 10%. Ya. Apa yang selain dari demand yang turun 10%, hanya 10% bisa negatif. Terus kalau sempat di bawah itu bagaimana? Atau hanya 1% turunnya, apakah mampu mempengaruhi harga minyak? Jawabannya adalah, selain orang berdagang minyak ini adalah berdagang mendeliver minyak yang kita butuhkan 1 barrel, dia deliver 1 barrel, dia jual 1 barrel. Ada juga yang namanya future trading, paper trading. Permasalahannya di paper trading ini. Kalau kita lihat di Singapura misalnya, di mana di sana ada market untuk energi ya, itu yang real trading, yang berdagang real minyak itu, yang bukan di kertas ya, apakah 20-30%? Mungkin hanya segitu. Sisanya sebagian besar itu adalah paper trading. Paper trading ini sebagian besar mungkin lebih banyak, selain kita bicara keadaan geopolitik, juga supply demand, selebihnya apa? Persepsi. Apa yang kejadian ke depan kira-kira? Nah, persepsi ini membuat harga komoditi itu naik dan turunnya susah untuk diprediksi. Kapan naik dan kapan turunnya. Ini bisa saya simpulkan, jadi misalnya ambil contoh adalah bursa di Singapura. 20% itu real konkret bentuk minyak yang diperjualbelikan ya, spot, pasar spot ya Pak. Sedangkan 80%-nya adalah pasar future, yaitu ketika kita bertransaksi di Januari misalnya, ternyata delivery-nya di Maret, bisa Mei, atau bisa tahun depan seperti itu. Nah, apa yang terjadi di masa bukan masa transisi ya Pak, kan artinya ada spread nih Pak. Ketika kita bertransaksinya di bulan Januari nih, ternyata minyaknya akan di-delivery bulan Desember. Apa yang kemungkinan bisa terjadi di antara Januari, di Februari, Maret, April? Nah, di timing tengah-tengah ini apa yang bisa terjadi? Paper itu bisa diperdagangkan lagi juga. Ya, artinya apa? Kalau beruntunglah sebuah trading company, trading arm, dari misalnya dari Shell, dari BP yang punya trading arm, kalau dia mampu, apakah mampu belum tentu juga. Kalau dia beruntung, ya, memprediksikan market ke depan itu adalah naik, sementara dia deal sekarang dengan harga murah, maka terjadi windfall profit ya. Wah, good. Windfall profit itu. Tapi sewaktu dia salah memprediksikan ke depan, maka bangkrutlah dia atau rugi besarlah dia. Salah satu yang rugi terbesar di Singapura itu adalah Hin Leong yang seperti kita tahu. Itu juga akibat salah satunya ya, salah memprediksikan harga ke depan.